Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti ibadah kapel pada pagi hari ini baik secara onsite maupun online. Sebelum kita memulai ibadah kapel pada hari ini, Jumat 3 November 2023, adapun beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Untuk pelayan doa pagi hari Selasa, tanggal 7 November 2023, WL akan dilayani oleh Saudari Yohana Siombing, musik akan dilayani oleh Saudara Ferdi Yunan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Yotam Olanda dengan tema hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian untuk pelayan ibadah kapel hari Selasa, 7 November 2023, WL akan dilayani oleh Saudari Cerlang Ayu, Dirijen akan dilayani oleh Saudari Eklesia Kinanti, musik akan dilayani oleh Saudara Ferdi Yunan, multimedia akan dilayani oleh Saudara Kevin Adi Herlambang, dan pembicara akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joko Santoso MTH dengan tema Kuasa Nama Yesus. Bila pelayan yang terjadwal berhalangan, dapat segera mencari pengganti, kemudian dapat menghubungi koordinator doa pagi ataupun koordinator kapel, serta dihimbau kepada seluruh mahasiswa S1, S2, dan S3 yang berada di asrama untuk dapat tetap setia mengikuti doa pagi dan ibadah kapel di Aula Frank Lewis secara onsite. Namun bagi mahasiswa yang berada di luar kota, dapat mengikuti doa pagi dan ibadah kapel melalui Zoom secara online. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bersyukur buat anugerah-Nya yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Saya beri waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk dapat bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 9-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah kapel, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Memberkati Tuhan segala pujian dan penyembahan kami agar berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kapel pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang campur tangan, Engkau yang pimpin ibadah kapel pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh beri senyum kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus penuh kuasa. Karena Dia adalah Raja kita. Hanya di dalam nama-Nya ada kuasa yang sungguh tak terbatas. Dan sungguh ajaib karyanya. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan.
sembah, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak kuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, katakan Raja mulia, Raja mulia, katakan sekali lagi Raja mulia, Raja mulia. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Yonatan William STH dengan tema Kuasa Nama Yesus. Sebelum itu, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa Tuhanlah Allah satu-satunya penolong bagi kita. Dia yang selalu setia menemani kita, dan di dalam kuasa namanya kita beroleh janji keselamatan. Kuasamu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu
terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami undang Bapak Yonatan William. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami, karena kuasa-Mu yang begitu besar boleh kami nikmati. Mengucap syukur Tuhan atas panggilan-Mu di dalam hidup kami, dan pada siang hari ini kami bersama-sama memberi hati kami, memberi telinga kami kepada kebenaran firman-Mu. Kami terbatas Tuhan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh memahami kehendak-Mu di dalam hidup ini. Terlebih kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang melakukan setiap perintah-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Pendeta Joko sebagai koordinator kapel yang boleh memberikan satu kesempatan yang baik untuk membagikan firman Tuhan pada kita sekalian pada siang hari ini. Ya, tema yang diberikan adalah kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dalam surat Efesus 1. Efesus yang pertama ayat 15 sampai 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita akan baca silih berganti saudara. Saya akan mulai ayat 15. Saudara ayat 16, begitu seterusnya sampai ayat 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Saudara, kalau kita berbicara soal kuasa ya, bicara soal kuasa, apa pendapat saudara? Apa yang ada di dalam pikiran kita tentang kekuasaan? Mungkin kita memiliki pendapat yang berbeda-beda ya, dalam mendefinisikan apa itu kekuasaan. Yang paling sederhana yang bisa kita pahami adalah tentunya kekuasaan itu adalah satu jabatan, betul ya? Jabatan, wewenang untuk menguasai, mengendalikan atau mempengaruhi sesuatu. Namun kuasa yang dimiliki oleh manusia itu tentu ada batasnya. Dan kekuasaan tersebut harus digunakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di berbagai aspek kehidupan manusia. Hari-hari ini kalau kita mengikuti berita di negara kita, ya, saudara tahu sangat panas sekali ya politiknya. Ada yang milih merah, biru, kuning, 1, 2, atau 3. Saya tidak akan bertanya apa pilihan politik saudara. Tetapi kita mengikuti, dan itu yang terjadi di negara kita. Dan negara-negara yang kuat, superpower, juga mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan sesuatu, baik atau buruk. Dan contoh salah satu yang buruk dan kita lihat saat ini, ya, itu mengerikan, Bapak Saudara. Artinya sebetulnya kekuasaan itu adalah sesuatu hal yang netral. Jabatan, wewenang, dan otoritas adalah sesuatu yang sifatnya netral. Akan tetapi setiap orang yang dipercaya untuk memegang satu kekuasaan tersebut, ya, apakah memilih untuk digunakan dengan baik, dengan bertanggung jawab, atau sebaliknya. Dan dalam perspektif iman Kristen, saudara, segala kuasa yang ada di bumi ini asalnya dari surga. Dikaruniai oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian kita menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, karena Dia adalah sumber kehidupan, Dia adalah pencipta atas segala alam semesta, yang mana kita kenal dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita baca firman Tuhan siang hari ini. Saudara, saya mengajak kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada siang hari ini, bagaimana cara kita menyikapi kuasa sebagai orang percaya, terlebih sebagai orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Yang pertama adalah pengertian yang benar akan kuasa nama Yesus. Surat Efesus, Bapak Saudara, di mana Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Efesus adalah bagian dari wilayah Romawi pada saat itu. Kekaisaran Romawi yang menguasai, kekuasaan politik dan budaya di sana sangat dominan. Dan semua warganya termasuk jemaat Kristen di Efesus berada di bawah pemerintahan Romawi. Romawi memiliki otoritas yang kuat dan mengharuskan warganya untuk menghormati kaisar, menghormati kaisar sebagai dewa. Orang hanya boleh tunduk kepada kaisar. Seluruh daerah yang dikuasai oleh Romawi, mereka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh kaisar. Itu artinya
Orang-orang percaya pada saat itu, orang-orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada berita Injil, secara tidak langsung maupun langsung sesungguhnya mereka dianggap menentang kaisar. Merupakan satu tantangan yang tidak mudah, akan tetapi ketika orang memiliki pengenalan yang benar akan siapa itu Yesus, bagaimana kuasanya yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa, itu sebabnya jemaat di Efesus tidak ragu, mereka menerima dan percaya kepada Injil, termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Jadi saudara, keberagaman budaya etnis dan kelompok agama menciptakan satu tantangan bagi jemaat di Efesus untuk menjaga iman mereka, untuk menjaga kesatuan dan persatuan mereka. Sekalipun putaran perekonomian di Efesus itu sangat kencang. Sebagai kota pelabuhan, mungkin seperti Semarang ini, tentu itu menciptakan satu kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Ada hamba dan ada tuan di sana. Namun Efesus yang sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya ada sisa-sisa reruntuhan yang berlokasi di Turki modern, pesisir barat daya Asia kecil, dan menjadi situs arkeologi dan tempat pariwisata tentunya. Nah, oleh karena itu Paulus dalam suratnya ini, Bapak Saudara, meyakinkan jemaat Efesus bahwa pengharapan iman mereka kepada nama Yesus itu jauh lebih berharga daripada kekayaan, daripada untuk memilih tunduk kepada kaisar, daripada segala sesuatu yang dapat kita pikirkan. Karena pengenalan yang benar akan Yesus membuat mata hati kita terang. Ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi saudara, kita perlu memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Orang yang tentu kita tidak akan mempercayai begitu saja orang asing yang tidak kita kenal. Ketika kita percaya kepada seseorang, tentu itu karena kita mengenal orang itu dengan baik. Itu sebabnya Bapak Saudara, iman kepada Yesus bukanlah satu kepercayaan yang buta, yang asal hanya ikut-ikutan saja, percaya begitu saja. Atau karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi mengenal Yesus dengan benar adalah persoalan keselamatan. Mengikut Dia adalah soal pertobatan dan pengampunan dosa. Dan kalau kita kembali melihat konteks budaya kota Efesus ini, diterima atau tidak, lingkungan itu memiliki pengaruh yang signifikan dan sangat besar. Itu sebabnya dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita kumpul, itu akan membentuk karakter dan sifat kita. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang suka gosip, ya jadinya tentu hobinya membicarakan orang. Kalau kita kumpul sama orang-orang yang gampang sakit hati, ya jadinya pasti pendendam. Ya saya nggak membicarakan saudara ya, tentu tidak. Di sini tidak ada. Nah, kalau kita kumpul sama orang-orang yang rajin, orang-orang yang bekerja keras, ya tentu kita akan menjadi orang yang berhasil. Dan sebaliknya kalau kita kumpul dengan orang-orang yang suka main-main, males-malesan, itu akan menjadi karakter, saudara. Ya. Karena pengenalan itu sangat penting sekali. Itu sebabnya kita perlu mengenal Yesus dengan benar, agar kita memiliki karakter-karakter Kristus. Agar sifat-sifat dari Yesus itu dapat
tercermin dalam kehidupan kita, termaterai dan itu menjadi satu karakter dalam kehidupan kita. Kenali Yesus dengan benar. Dan untuk kita bisa mengenal pribadi itu dengan benar, kita harus mendekat kepada Tuhan tentunya. Kita harus dekat dengan Tuhan. Dan di tempat ini, saya dan saudara, kita bukan sedang membangun rutinitas agamawi. Kebaktian, ibadah, doa pagi, belajar firman Tuhan. Ya, itu hanya rutinitas, saudara. Tetapi untuk membangun karakter, kita harus membangun yang namanya keintiman dengan Tuhan. Jadi pengenalan itu bicara soal keintiman kita dengan Tuhan. Dan itu sifatnya sangat pribadi, personal. Dari masing-masing diri kita. Bukan segala sesuatu yang nampak, yang terlihat. Tetapi keintiman itu justru segala sesuatu yang tidak terlihat, yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Itu pengenalan yang benar. Dan saudara, sesungguhnya dalam pengenalan kita yang benar akan Kristus, telah tersedia berkat rohani. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Apakah orang yang suci, murni, tidak pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan? Tentu tidak. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang percaya kepada nama Kristus. Percaya kepada nama Yesus, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan, yang dikuduskan, sehingga disebut sebagai orang-orang kudus. Telah tersedia berkat-berkat rohani yang Allah sediakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, carilah apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita tidak disuruh untuk mengejar apa yang ada di belakangnya. Ketika kita mengejar ekor, nggak akan dapat kepalanya. Tapi kalau kita mengejar kepalanya, ya kita akan dapat sampai ke ekor-ekornya. Berkat ini tidak dapat diperoleh dengan hanya kita berusaha sebagaimana cara-cara dunia ini bekerja. Karena kekayaan kemuliaan Yesus itu hanya ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan inilah satu kebenaran bagi saya dan saudara yang harusnya mendorong kita untuk terus haus akan Tuhan. Terus menginginkan Tuhan. Terus semakin mengenal pribadinya. Karena ketika kita belajar firman Tuhan, itu baru sebatas pengetahuan, saudara. Saudara kuliah, saudara mengerjakan tugas. Itu hanya aspek intelek kita, secara kognitif, secara pengetahuan. Tetapi untuk mengenal dia dengan benar, itu pengalaman hidup. Ketika saya dan saudara sungguh-sungguh mengalami di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kehidupan, sesungguhnya di sanalah saat kita sungguh-sungguh diuji mengenal Tuhan dengan benar. Jadi pengenalan yang benar ini juga bicara soal pengalaman kita dengan Tuhan. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pengalaman kehidupan kita, pelayanan kita, keluarga kita? Itu semua sangat mempengaruhi. Jadi saudara, pertama-tama bagi diri kita sendiri, mari kita memiliki pengertian yang benar akan kuasa nama Yesus. Karena kalau kita tidak
memiliki pengenalan yang benar, bagaimana kita dapat mengenalkan Tuhan dengan benar kepada orang lain. Kepada jemaat Tuhan, bagaimana kita mau mengenalkan Tuhan? Hanya sebatas teks firman Tuhan? Semua orang bisa membaca. Semua orang bisa membaca. Tetapi pengenalan yang benar itu dibangun dan tidak terjadi dalam waktu yang instan. Butuh waktu. Dan selama kita ada di tempat ini, mari kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya membangun rutinitas, tetapi membangun karakter kita dengan pengenalan yang benar akan kuasa nama Yesus. Yang kedua, saudara, yaitu hidup dalam Yesus. Setelah kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, baru kita bisa hidup di dalam Dia. Pengenalan yang benar akan menolong kita bisa hidup di dalam Yesus. Mengapa kita harus hidup di dalam Yesus? Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Bagaimana caranya kita hidup di dalam Dia? Yaitu dengan kita menyerahkan kendali kemudi hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menuntun. Karena saudara sebagai manusia, terutama sebagai orang-orang yang masih muda, kita seringkali sok idealis. Kita idealis. Kita berpikir-pikir, kita merancang-rancang, dan akhirnya kita lebih sering ngeyel sama Tuhan. Kita maunya begini, padahal sesungguhnya Tuhan sedang menuntun kita untuk begitu. Yang ini saja Tuhan, jangan yang itu. Seberapa sering kita berbuat seperti itu? Awalnya saudara, saya tidak mau masuk STBI. Awalnya saya tidak mau masuk STBI, meskipun dari keluarga hamba Tuhan. Karena pelayanan itu sangat berat, saudara. Harus menyangkal diri, harus siap menerima banyak kritik, dan gajinya sedikit. Jadi saudara, kalau cari gajinya yang besar, jangan pelayanan. Sudah, titik. Mending kerja saja di luar. Jenjang karirnya jelas, gajinya jelas, secara matematika nominalnya jelas. Tetapi di dalam Tuhan tidak, saudara. Dan pemeliharaan Tuhan nyata. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya saudara, untuk kita bisa percaya penuh, kita perlu kembali poin yang pertama tadi, mengenal dengan benar. Yesus berkuasa atas hidup dan kematian, menyembuhkan, Dia melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Bahkan dikatakan Dia berkuasa bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 21. Bayangkan saudara, kita memiliki Tuhan, memiliki Allah yang begitu dahsyat. Akan tetapi Dia mau merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Sedangkan Dia adalah penguasa kehidupan. Dia berkuasa atas baik kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Lalu untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita tidak mau hidup di dalam Dia?
untuk apa kita tidak mau mengenal Dia dengan benar. Jadi saudara, mari kita hidup di dalam Yesus dengan benar. Bagaimana cara kita hidup di dalam Yesus? Ya, mari kita melakukan segala tugas-tugas kita dengan baik. Ya. Apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi bagian kita sebagai mahasiswa, ya, sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai pengajar, kita lakukan dengan baik. Karena itu adalah pembuktian kita, apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Nah, bukan hanya sebatas teoritis, kita pelajari di kelas-kelas perkuliahan, yang kadang kita ikuti juga sambil ngantuk-ngantuk. Ya, itu dari dulu, saudara. Saya juga di kelas pun seperti itu. Raja dewanya ngantuk di angkatan kami ketika S1 itu saya. Hampir semua dosen selalu menegur saya, ngantukan di kelas. Tetapi, saudara, mari kita lakukan itu dengan baik. Ketika belajar, ketika ibadah, ketika melayani dengan baik. Diberikan tugas, lakukan dengan baik. Jangan melakukan hal-hal yang lainnya ketika kita sedang berada dengan apa yang kita harus kerjakan, lakukan. Ya. Jangan kita berusaha untuk nyambi-nyambi. Dalam artian, ya, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Lagi kuliah sambil melakukan ini, sambil melakukan itu. Ya, kita nggak bisa mengejar dua kelinci. Ya. Karena yang satu dapat, yang satu pasti akan lepas. Ya. Kerjakan satu-satu. Kita perlu mengakui, saudara, sekalipun secara pengetahuan kita banyak belajar, kita sudah tahu banyak hal tentang kuasa Yesus. Namun pertanyaannya, saudara, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami kuasa nama Yesus tersebut? Karena hanya kalau kita mau mengalami kuasa Yesus, kita harus hidup di dalam Dia. Kita harus hidup di dalam Dia. Secara pengalaman iman, jujur kita belum banyak. Itu sebabnya, apa yang menjadi tugas kita, ya mari kita terapkan dengan sungguh-sungguh. Hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus. Bayangkan saudara, kalau saudara diberikan kesempatan tinggal di istana negara bersama presiden, tentunya menyenangkan, bisa memakai semua fasilitas yang ada, menikmati. Tetapi saudara, di dalam Yesus, ketika kita mau hidup di dalam Dia, sesungguhnya kita bisa menikmati segala berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Dia adalah Allah yang sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia adalah Allah yang sanggup memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Dia sendiri yang menyertai di dalam pelayanan kita. Itu sebabnya saudara, ya, mengutip Pak Paul, ya, yang saat ini masih ada di Amerika, selalu dikatakan selama kita mahasiswa, mari kita fokus belajar. Ya. Jangan kebalik, malah lebih banyak di pelayanan, akhirnya ya, pendidikannya tidak terurus. Jangan menggunakan alasan pelayanan untuk tidak mengerjakan tugas, saudara. Karena tugas utama kita sebagai mahasiswa adalah belajar.
kita bisa pelayanan setelah kita selesai pendidikan dari tempat ini. Itu pelayanan, waktu kita untuk pelayanan banyak sekali. Tetapi kesempatan untuk kita belajar hidup di dalam Yesus melalui sekolah ini, itu sangat terbatas. Waktunya tidak lama, 4 tahun. Ya, hanya 4 tahun. Mari saudara hidup di dalam Yesus. Itu sebabnya, bagian yang terakhir, saudara, setelah kita memiliki pengenalan yang benar, kita hidup di dalamnya, dan terakhir kita melayani dengan kuasa nama Yesus. Di awal perikop 15 dan 16, Paulus mengawalinya dengan satu pujian kepada jemaat di Efesus. Karena dengan segala latar belakang situasi kota Efesus dan dengan segala tantangannya, Paulus memuji iman dan kasihnya jemaat Efesus. Di tengah-tengah tantangan yang ada, jemaat di Efesus teguh di dalam imannya, menunjukkan kasihnya. Dan iman tindakan kasih jemaat Efesus itu sampai kepada telinga Rasul Paulus. Itu sebabnya Paulus mengucap syukur dan selalu mengingat mereka dalam doanya. Ya. Ayat ini tidak asing. Saudara. Saya yakin pasti di sini ada yang sering menggunakan ayat ini juga untuk menyampaikan gombal ya kepada pacarnya, pada cowok atau ceweknya, pada pasangannya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Wah, Alkitabiah sekali saudara. Tapi kita perlu melihat konteksnya. Ya. Dan ini menjadi satu pelajaran untuk kita. Selalu mengingat orang-orang yang pernah kita layani. Dan terus berhubungan dengan baik. Ya. Mengucap syukur oleh karena pelayanan. Ya. Kita melayani dengan ucapan syukur. Mengucap syukur dan berdoa adalah hal yang sangat penting. Karena di pelayanan ada begitu banyak tantangan, kita harus mengatur waktu sedemikian rupa. Ya. Itu sebabnya di sini kita dilatih, sedang dilatih untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam pelayanan yang sesungguhnya. Ya. Dalam segala situasi bahkan yang terburuk sekalipun, saudara, kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk protes, kita bisa memilih untuk marah, kita bisa memilih untuk stres, tetapi kita juga bisa memilih untuk mengucap syukur. Mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, ketika kita melayani dengan ucapan syukur, beban itu rasanya bisa berkurang banyak. Seolah-olah hilang. Itu sebabnya banyak-banyaklah mengucap syukur. Ketika melayani, jangan kita kebanyakan komplain. Jangan kita, wah jangan dulu, wah nanti saja. Menolak bahkan menghindar. Mari kita terima segala pelayanan yang dipercayakan. Karena ketika kita menolak untuk melayani, sebagaimana tadi kita sudah mengenal pribadinya dengan benar, hidup di dalamnya, yaitu untuk melayani Tuhan. Kalau kita menolak untuk melayani, artinya kita sedang menolak proses pembentukan Tuhan. Dan itu tidak baik. Apapun terima. Apapun yang ditugaskan, lakukan dengan baik. Karena saat saya dan saudara melayani, sesungguhnya kita sedang membawa kemuliaan kuasa nama Yesus. Itu yang dilihat oleh jemaat. Apakah itu ada di dalam diri saya dan saudara? Jangan sampai kebalik, malah jemaat yang lebih rohani daripada saya dan saudara. Sekalipun perlu diakui juga, ketika kita masuk dalam pelayanan, mereka adalah senior-senior kita, orang tua yang sudah jauh lebih berpengalaman melayani
dibandingkan dengan kita yang baru mau mulai. Sedang dipersiapkan. Dan kita harus mau banyak belajar untuk melayani. Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada panggilan kita, yaitu melayani dia. Kepala jemaat dari gereja. Dan jemaat adalah tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan melayani jemaatnya. Jadi fokus saudara, melayani Tuhan. Tidak usah kita menyimpang ke sana kemari. Karena kita dipersiapkan untuk melayani dengan kuasa Yesus. Sebagai kesimpulan, saudara, pengertian yang benar akan menuntun orang melakukan tindakan yang benar pula. Dan pengenalan kita yang benar akan pribadi Yesus akan menuntun orang melakukan tindakan iman yang benar juga. Mengenal pribadi Yesus adalah cara untuk kita hidup di dalam kuasanya. Dan melalui tempat ini, kita diperlengkapi akan pengenalan tentang Yesus. Dan ketika kita di gereja, adalah tugas kita juga untuk menuntun jemaat lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Kita harus punya prinsip. Kita tidak perlu ikut-ikutan orang lain. Kita harus punya prinsip. Dalam pelayanan, kita harus memegang nilai-nilai kebenaran iman yang sudah kita terima melalui setiap pembelajaran di kelas, melalui dosen-dosen kita. Sehingga pikiran dan perasaan kita sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus. Karena hanya orang yang hidup benar, saudara, yang memiliki kuasa di dalam pelayanannya. Kalau kita mau melayani dengan kuasa, mari kita hidup di dalam Dia. Hidup dengan benar. Bukan hanya mempelajari firman Tuhan, tetapi sungguh-sungguh firman itu menjadi karakter hidup kita. Bagian-bagian yang tidak baik, bagian-bagian yang jelek, bagian-bagian yang kotor itu yang harus dipangkas. Dibangun dengan sifat-sifat karakter Kristus. Karena kuasa bukan bicara soal seberapa keras atau seberapa pelan kita berbicara, saudara. Bukan hanya masalah pelayanan itu, bisa menyembuhkan orang sakit atau hanya mengantar jemput lansia ke gereja. Itu bukan soal seberapa besar atau kecil pelayanan yang kita lakukan. Tetapi kuasa di dalam pelayanan itu bicara soal dampak perubahan, transformation, karena ada kuasa Yesus di dalam setiap pelayanan kita. Kalau kita mau melakukan perubahan di dalam pelayanan, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang bisa merubah karakter kita, diri kita sendiri. Dan itu adalah pilihan setiap kita. Pertama-tama kita yang berubah, baru kita bisa menolong orang lain, menuntun orang lain untuk juga berubah menjadi serupa sebagaimana karakter Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini, tengah-tengah kegiatan akademik kami, kembali kami boleh berbakti di kapel ini. Dan kami boleh belajar bersama-sama Tuhan untuk menghidupi, untuk mengenali kuasa nama-Mu di dalam setiap pelayanan kami. Mampukan kami Tuhan mengenal dengan benar, bukan hanya sebatas pengetahuan intelektual, tetapi secara karakter kami boleh menghidupi pengenalan yang benar tersebut. Sehingga kami boleh melayani dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lengkapi kami Tuhan,
Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang memateraikan setiap firman-Mu ini di dalam hati kami, dan kami boleh berubah. Kami boleh mengalami perubahan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap pendidikan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Itu saya kembalikan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Yonatan William STH. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars STBI yang akan dipimpin oleh Saudari Elisa Da Costa. Mohon dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Joko Sukono MTH untuk dapat menutup ibadah kapel pada hari ini dengan doa berkat dan doa pengutusan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena belas kasihan-Mu dan karena karunia-Mu yang besar. Tuhan memilih kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa khusus untuk Bapak Yonatan William. Hamba-Mu secara pribadi bersyukur kepada Tuhan oleh karena panggilannya, komitmennya untuk melayani Tuhan sudah terbukti dengan dilantiknya hamba-Mu ini, Bapak Yonatan William, sebagai gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Pamongan. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Pelayanannya menjadi berkat bagi jemaat. Dan hamba-Mu berdoa kiranya keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Penyerahannya kepada Tuhan semakin baik. Sebab ketika menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala sidang, Tuhan yang cukupkan semuanya, dan Tuhan yang akan limpahkan semuanya. Tuhan Yesus,
Hamba-Mu berdoa kiranya boleh bekerja sama dengan jemaat, pengurus gereja, dan emeritus gembala. Tuhan berkati semuanya. Itu sebabnya Tuhan yang terus menolong dan memberkatinya. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap mahasiswa-mahasiswi yang dalam minggu ini akan kembali dalam pelayanan di gereja-gereja. Mereka boleh melayani Tuhan. Untuk mereka boleh melihat bagaimana ladang pelayanan yang luas, tanggung jawab, serta dedikasinya untuk sebuah pelayanan di gereja lokal. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga setiap jemaat-jemaat melihat bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan siap dipakai untuk kemuliaan-Nya. Mari Tuhan berkati setiap mahasiswa-mahasiswi. Ketika berinteraksi dengan jemaat, ketika mungkin harus tinggal di tengah-tengah jemaat, Tuhan Yesus memberkatinya. Supaya sungguh nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan Tuhan, akhirnya kami menutup ibadah kami kepada Engkau. Kiranya setiap mahasiswa, mahasiswi, dan dosen yang hari ini ikut dalam ibadah diberkati dalam pelayanan, dijadikan terang di tengah-tengah umat Tuhan, dan apapun yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, hamba-Mu berdoa. Amin. Ibadah kapel telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.